Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nindi Rana Putra dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perluasan objek kewenangan pengadilan agama. Seperti yang dijelaskan dalam uraian sebelumnya, bahwa setelah terbitnya putusan MK nomor 93 garing PUU garing 2012, maka diperkirakan akan terjadi lontaran prakara ekonomi syariah yang akan masuk ke pengadilan agama. Untuk mengantisipasi kemungkinan di atas, pengadilan agama perlu mempersiapkan diri agar dapat menangani sengketa ekonomi syariah dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dalam kepuasan para pencari keadilan terhadap lembaga pengadilan agama. Pengkajian terhadap 3 aspek di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Swejono Swekano yang menyatakan bahwa agar hukum atau pengaturan perundang-undangan dalam berfungsi dan berlaku efektif dalam 4 ekor yang turut mempengaruhi, yaitu yang pertama hukum atau peraturan, yang kedua petugas dan menegaknya, ketiga fasilitasi yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum, dan keempat warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut. Baik, lanjut saya akan menerangkan tentang aspek fasilitas. Nah, untuk melaksanakan kewenangan baru dalam mengenai perkara ekonomi syariah, sejauh ini Badan Peradilan Agama telah memiliki fasilitas kelembagaan bupati subdit syariah yang bertugas menguasai masalah syariah, termasuk diantaranya menghimpun data perkara ekonomi syariah. Selain Burdit Syariah, Badan Peradilan Agama juga memiliki subbid pengembangan tenaga teknis yang bertugas meningkatkan kualitas para hakim pengadilan agama khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Meskipun begitu, secara umum kesiapan dari aspek fasilitas ini masih harus diperkuat, sebab sampai saat ini pengadilan agama belum memiliki ruang khusus untuk dewan kurator dalam hal yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Demikian pula ketentuan yang menyebut bahwa hanya pengadilan niaga saja yang berhak menangani sengketa kepalitian, maka peradilan agama juga harus memiliki pengadilan niaga syariah. Baik, sekian dari saya. Allahumma fiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Effendi. Di sini saya akan menjelaskan yang poin B. Kesiapan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Yang pertama, aspek peraturan hukum. Berdasarkan penelitian di lapangan, aturan hukum untuk menindaklanjuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, khususnya aturan hukum material yang terindikasi untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang belum ada, sehingga para hakim pengadilan agama belum mempunyai kesatuan pedoman untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Yang kedua, aspek sumber daya manusia. Di samping mengikuti jenjang pendidikan setingkat pasca sarjana, para hakim juga secara aktif mengikuti pendidikan dan latihan di bidang ekonomi syariah yang diadakan oleh beberapa instansi seperti sosialisasi dan pelatihan ekonomi syariah di Malang, sosialisasi dan pelatihan ekonomi syariah di Semarang, dan seminar sehari tentang ekonomi syariah perluasan kewenangan PA di Yogyakarta, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, aspek fasilitas. Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, khususnya yang menyangkut kewenangan baru peradilan agama yang menyelesaikan perkara ekonomi syariah, sejauh ini belum ada penambahan fasilitas fisika ataupun dana anggaran dari pemerintah yang secara khusus dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tersebut. Menyadari hal tersebut, para hakim atau jurusita pada saat ini secara swadaya telah mengeluarkan uang pribadinya untuk meningkatkan kualitas dirinya, khususnya untuk memperdalam pemahaman di bidang ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Nurul Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang poin C. Poin C yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi.
Nah, proses penyelesaian sengketa oleh pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Nah, penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Nah, dikatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai 3 macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan peradilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan. Yang pertama, kekuatan mengikat. Nah, putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat. Artinya, putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu. Nah, pihak harus tunduk menghormati putusan hakim tersebut. Nah, yang kedua, kekuatan pembuktian. Putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian. Artinya, dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Dituangkan putusan hakim dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya, dan untuk pelaksanaan putusan. Nah, yang ketiga, kekuatan eksekutorial. Nah, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial. Artinya bahwa sesuatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukuman saja, melainkan juga relasi pelaksanaannya. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan hakim belum cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direlasikan untuk dilaksanakan. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Akhirnya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.